Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Cahyono, NIM 2021919. Saya dari kelas BPAA. Saya di sini akan menjelaskan tentang tasbih, majaz, kinayah dalam Al-Qur'an. Untuk tasbih sendiri yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat penjelasan sifat objek satu dengan objek yang lainnya yang memiliki kesamaan. Tasbih dalam Al-Quran itu salah satunya terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 35. Di sini dijelaskan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard mithla nurihi kamiskatin fihi al-misbah. Yang artinya Allah menyinari alam, menyinari langit dan bumi, perumpamaannya dengan cahaya, perumpamaannya seperti lorong yang tidak tembus. Quran surat An-Nur ayat 35. Di dalam ayat ini jenis tasbihnya yaitu tasbih mujmal, karena di sini terdapat penjelasan yang secara terang dan tidak ada perbandingannya atau implisit. Yang kedua, alasan kewacanaan ayat ini yaitu ayat ini menjelaskan tentang sesuatu tentang kuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, yaitu dengan cahaya yang menyinari alam semesta. Menurut tafsir Al-Muyassir, cahaya memiliki dua arti, yaitu arti fisik dan arti maknawi. Arti maknawi, cahaya bisa bersifat sebagai keadilan, kebenaran, dan petunjuk. Di sini cahaya diartikan sebagai petunjuk atau penisbatan kepada hambanya bahwa Allah lah Tuhan semesta alam dan yang wajib disembah. Yang ketiga yaitu alasan aspek estetika. Aspek estetika pada ayat ini terletak pada rima pada kata al-misbah sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu bab majaz. Majaz adalah suatu makna kalimat yang tidak pada makna sebenarnya. Majaz dalam Al-Quran itu terdapat pada surat Al-Insyirah, salah satunya ayat 2 dan 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak, yang artinya sesungguhnya alladhi anqadha dhahrak, sesungguhnya kami telah meringankan beban. Wa wadha' alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggung. Quran surat Al-Insyirah ayat 2 dan 3. Di sini menjelaskan bahwa yang pertama jenis majaz sendiri, majaz di sini berjenis isti'arah tasrihiyah. Karena di dalamnya terdapat perumpamaan yang mengumpamakan atau menyimpulkan suatu gambaran mengenai sesuatu yang tidak pada sebenarnya, pada arti sebenarnya. Ayat di sini menjelaskan tentang beban di sini atau sadrak di sini itu mengumpamakan sebagai beban pikiran atau beban risalah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu motivasi dan petunjuk kepada beliau melalui surat-surat dan wahyu-wahyu yang diturunkan. Yang kedua yaitu alasan kewacanaan penggunaan ayat ini. Pada dasarnya ayat ini menjelaskan tentang suatu beban atau beban pikiran, beban risalah yang disematkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat dan mengajak umat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan risalah ini beliau dapat menjadikan manusia di dunia ini lebih bermartabat dan menjaga kehormatannya. Yang ketiga, aspek estetika. Dalam ayat ini menjelaskan tentang aspek estetikanya, yaitu tentang rima atau persamaan bunyi pada setiap suratnya. Itu terdapat pada surat pertama dan surat ketiga.
yaitu sodrok, wizrok, dan dohrok. Ini menunjukkan bahwa membutuhkan pemahaman dan imajinasi penulis dalam memaknai suatu kalimat, sehingga ini yang menjadi unsur keindahan dalam ayat tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kinayah. Kinayah yang berarti suatu lafaz atau kalimat yang menjelaskan tentang sindiran atau peringatan kepada suatu objek dalam bentuk kalimat. Itu kinayah. Salah satu kinayah dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surat An-Nur ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana walladzina yaqulu, dan mereka berkata, Rabbana hab lana min azwajina, maka anugerahkan kepada kami pasangan kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu jenis metafora atau jenis kinayah. Dalam ayat ini menjelaskan tentang sesuatu permohonan hamba Allah kepada Tuhan untuk menjadikan keluarga mereka orang-orang yang bertaat dan menjadikan mereka sebagai pemimpin umat. Di sini dijelaskan bahwa jenis kinayahnya yaitu kinayah sifat. Kinayah sifat ini adalah kinayah yang kalimat atau maknanya dapat diketahui secara langsung. Yang kedua yaitu alasan kewacanaan ayat ini. Ayat di sini menjelaskan tentang suatu permohonan hamba kepada Tuhan atau kepada Allah untuk menjadikan keluarga dan anak keturunannya sebagai orang-orang yang taat beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan selain Dia. As-Suyuti berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan tentang masalah ketaatan dan keibadahan kepada hambanya. Yang ketiga yaitu aspek estetika ayat ini. Aspek estetika ayat ini yaitu sebagai terdapat pada permohonan atau hambanya kepada Allah. Yang pertama yaitu memohon bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak, keluarga, dan umatnya supaya menjadikan orang-orang yang bertakwa. Inilah aspek estetika. Jadi penggabungan antara seluruh aspek menjadi satu permintaan. Inilah aspek estetika dari ayat tersebut. Syukron, penjelasan dari saya. Karena kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.